Shalom. Hari ini saya akan share tentang yang namanya percaya. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya mau tekankan di sini dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita tahu cerita tentang Abraham. Sejak awal Abraham ini sudah menaruh hidupnya untuk Tuhan. Bahkan waktu dia disuruh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim ke satu tempat yang bahkan dia tidak pernah tahu sebelumnya. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Tidak berhenti sampai di situ. Waktu Abraham pergi dan satu hari dia harus berpisah dengan Lot. Dalam hal itu pun dia tidak protes sama Tuhan. Dia tetap percaya. Dan bahkan setelah itu waktu Abraham dijanjikan anak oleh Tuhan. Kemudian lahirlah Ishak. Tapi waktu Ishak sudah lahir, tiba-tiba muncul lagi firman Tuhan yang berkata, Abraham, serahkanlah anakmu kepadaku. Hari itu sekali lagi Abraham berkata, ya Tuhan, aku percaya akan hatimu. Hari itu Abraham memilih di dalam seluruh hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Dia memilih untuk meletakkan hidupnya dan menaruh semuanya di tangan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang sudah mengatur seluruh hidupnya dari awal sampai akhir. Sehingga itu Tuhan perhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Saya akan kesaksian tentang hidup saya. Saya ini pertama kali mulai ikut pelayanan di tahun 2007. Hari itu saya masih kelas 1 SMP. Saya mulai ikut pelayanan, saya ikut ke Semarang pertama kali, saya ikut nari. Hari itu belum jadi penari kayak gini sekarang. Hari itu saya ikut nari. Saya mulai ikut pelayanan, tapi tiba-tiba di tengah pelayanan, saya itu melakukan sebuah kesalahan. Dan saya tiba-tiba bilang, Tuhan kok capek? Capek banget waktu pulang. Saya cuma ngomong satu kata itu saudara. Dan tiba-tiba hari terus berlanjut. Ke Semarang tetap berlanjut. Dan sejak hari itu sejujurnya saya tidak pernah ikut pelayanan lagi. Cuma sekali ngomong capek. Dan akhirnya waktu berlalu 4 tahun saya berhenti dari pelayanan. Saya tidak ke gereja pun enggak. Ikut ibadah pun enggak. Dan saya benar-benar kehilangan Tuhan. Saya enggak merasakan Tuhan sama sekali. Sampai satu hari di tahun 2011. Itu saya udah kelas 2 SMA. Tiba-tiba sekali lagi muncul satu suara. Maukah engkau untuk kembali? Hari itu saya lagi di sekolah saudara. Udah sore, udah enggak ada siapa-siapa. Saya lagi di sekolah sendirian. Tiba-tiba muncul suara itu, maukah engkau kembali dan meletakkan hidupmu. Hari itu saya gak bisa berhenti menangis. Dan hari itu saya tahu itu suara Tuhan. Yang sekali lagi memanggil untuk berkata, maukah engkau untuk kembali dan meletakkan hidupmu. Dan hari itu waktu saya dengar suara itu, saya gak bisa berhenti menangis. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau sekali lagi kembali kepadamu dan meletakkan hidupku. Karena aku percaya hidupku tidak pernah karena aku. Tapi waktu aku meletakkan hidupku di tanganmu, engkau yang pegang kendali semuanya di dalam hidupku. Tapi tidak pernah berhenti di saat itu saja saudara. Tidak pernah mudah. Saya juga melihat bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan itu tidak pernah mudah. Sampai satu hari waktu saya lagi ikut pelayanan, dulu ada namanya Badai Cinta. Kita bagi-bagi permen ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat banyak lah. Ke bus-bus, ke terminal, ke wilayah-wilayah yang terpencil di seluruh Jabodetabek. Waktu itu saya udah kelas 3 SMA. Hari itu waktu saya pulang dari pelayanan, pulang dari bagi-bagi permen. Tiba-tiba waktu saya pulang, mama saya bilang seperti ini. Matamu kenapa?
Matamu kok warnanya kuning. Hari itu saya cuma bilang, gak apa-apa. Saya gak merasakan apapun. Kemudian waktu berjalan, terus berjalan. Tiba-tiba berlalulah 2 bulan dan tiba harinya saya harus ikut ujian nasional. Dan persis 1 minggu sebelum ujian nasional, kurang lebih hari Jumatnya lah. Tiba-tiba seluruh badan saya berubah menjadi kuning. Tapi hari itu saya memutuskan tetap mengikuti ujian nasional. Bahkan sampai guru-guru tanya, kamu gak apa-apa? Mungkin kalau ada guru SMA saya, itu menjadi saksi hidup bagaimana seluruh tubuh saya menjadi kuning. Dan hari itu saya tetap mengikuti ujian nasional 4 hari. Sejujurnya kondisi badan saya hari itu udah gak karuan saudara. Udah gak enak, udah gak karuan. Tapi saya cuma bilang, Tuhan aku percaya Engkau mampu menguatkanku untuk menuntaskan ini semua. Saya lewati 4 hari ujian nasional tanpa belajar saudara. Karena buat belajar aja gak bisa. Setiap hari saya cuma tidur di kasur. Pagi bangun ke sekolah, ujian nasional, pulang tidur lagi. Karena badannya udah gak karuan. Dan tibalah hari kelima selesai ujian nasional. Hari Jumat. Dan hari Jumat itu tiba-tiba saya terkapar. Dan saya dilarikan ke rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, saya diperiksa seluruh badan saya udah kuning. Dan dokter cuma bilang kamu kena penyakit hepatitis. Hari itu saya cuma diam, saya gak ngomong apa-apa. Dan dokter bilang saya harus dirawat. Saya gak tahu berapa hari harus dirawat. Saya ditaruh di sebuah kamar. Dan yang lebih mengerikan waktu saya ditaruh di kamar itu, dokternya bilang, baru aja kemarin tempat tidur di sebelahmu itu orang yang sakit yang sama dengan kamu. Dan dia baru saja meninggal. Hari itu ada sebuah perasaan yang cukup mencekam. Hari itu saya mulai berpikir yang enggak, ini orang di sebelah saya baru meninggal. Sakitnya sama, persis. Tapi hari itu sekali lagi, waktu saya di rumah sakit, saya melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Detik itu, hari itu waktu tahun 2011, Tuhan datang dan Tuhan bilang, maukah engkau menyerahkan hidupmu kepadaku? Saya tahu waktu saya percaya dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kendali semuanya. Hari itu saya lewati di rumah sakit. Sejujurnya waktu di rumah sakit saya ini udah kayak orang gak sakit saudara. Sampai dokternya bilang seperti ini, kamu itu sakit gak sih? Karena waktu di rumah sakit, biasanya orang sakit hepatitis itu terkapar di tempat tidur dan gak bisa ngapa-ngapain. Setiap hari muntah dan sebagainya. Tapi setiap hari saya di rumah sakit, saya bisa duduk, makan gak ada apa-apa, saya bisa ke kamar mandi, bahkan saya bisa mandi. Mandi sendiri gak ada yang bantuin, saya gak mau ditungguin saudara di rumah sakit. Saya gak mau ditungguin. Dan buat dokter, ini sesuatu yang ajaib, kenapa kamu gak terkapar, gak lemes? Sekali lagi, saya tahu ini penyertaan Tuhan. Karena saya sudah meletakkan hidup saya dan saya percaya. Tapi tidak pernah berhenti di situ. Sampai 1 hari, kurang lebih mungkin di hari ke-8 atau hari ke-9, saya di rumah sakit. Cukup lama saudara. Tiba-tiba dokter datang pagi-pagi. Dan dokter cuma bilang seperti ini, kamu harus berhenti nari. Kalau kamu tetap nari, kamu akan mati. Dokter cuma bilang seperti itu. Itu berarti dokter bilang, stop semua pelayananmu. Kalau kamu meneruskan pelayanan, kalau kamu terus ikut Tuhan, kamu akan mati. Hari itu saya gak jawab apapun saudara. Hari itu saya ada di sebuah pilihan. Apakah saya akan menjawab iya atau tidak? Bahkan ibu saya juga bilang, udah berhenti nari. Jangan dilanjutin.
Hari itu saya dihadapkan sebuah pilihan. Firman Tuhan berkata kita harus taat kepada orang tua kita, betul? Tapi hari itu saya tahu ada Tuhan yang lebih dari segalanya. Ada Tuhan yang kepadanya saya harus percaya dan meletakkan hidup saya. Dan saya percaya, Tuhan, kalau Engkau mau aku sembuh, itu sebuah anugerah kalau saya bisa sembuh dan kembali seperti semula. Tapi kalau Engkau mau aku mati, ya matilah Tuhan. Tapi aku akan tetap memilih untuk melayani Engkau sampai kapanpun. Kalaupun aku harus mati pada saat aku menari dan melayani Engkau, buatku itu sebuah kehormatan. Aku tetap percaya akan hati-Mu ya Tuhan. Dan aku tidak meragukan sedikit pun akan apa yang Kau lakukan di hidupku. Dan hari itu tidak terjadi apa-apa, saudara. Hari itu tidak terjadi apa-apa. Dan berlangsung 1 hari. Kemudian besoknya dokter datang lagi. Badanmu harus di-scan. Dimasukin ke satu mesin. Dan itu seluruh badan saya diperiksa. Saya cuma lakukan, ikuti. Saya tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Sampai 1 hari itu badan saya dimasukin ke dalam satu mesin, itu 2 jam. Baru boleh keluar, gak boleh bergerak sama sekali saudara. Dan saya harus tunggu 1 hari untuk hasilnya. Dan di hari ke-11, siang-siang dokternya datang. Dan dokternya bawa hasil pemeriksaan dan dokternya bilang, badan kamu bersih, gak ada apapun. Kamu udah sehat, besok kamu udah boleh pulang. Dan buat saya itu sebuah keajaiban waktu saya meletakkan hidup dan saya memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan yang lakukan yang ajaib. Waktu saya pulang, saya dikasih obat segepok saudara. Ya kalau dipegang mungkin segini. Dan saya ini orang yang gak suka minum obat. Saya paling benci ketemu obat. Kenapa? Karena waktu saya kecil saya ini sakit TBC. Dan selama 6 bulan berturut-turut saya minum obat saudara. Obatnya yang obat bubuk dan itu sangat pahit dan saya gak suka. Dan itu yang membuat saya benci minum obat sampai hari ini. Dan waktu saya dikasih obat segepok, saya cuma lihat obatnya, saya geletakin di rumah. Tapi saya cuma bilang gini sih, Tuhan aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Mungkin ini kelihatannya nakal Tuhan, gak minum obat. Tapi aku tahu waktu Engkau yang sembuhkan, obat tidak diperlukan lagi. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh hidupku. Dan Tuhan yang membuatku tidak akan pernah sakit lagi. Dan sampai hari ini saya melihat waktu saya mulai percaya. Dan saya mulai meletakkan hidup saya di hadapan Tuhan. Dari itu kejadian saya sembuh tahun 2012. Sampai hari ini sudah 9 tahun saya tidak pernah sakit lagi saudara. Dan buat saya itu sesuatu yang sangat ajaib. Karena hari itu waktu dokter bilang kalau kamu lanjut nari kamu akan mati. Saya cuma ingat satu cerita di Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari itu mereka memilih untuk tidak menyembah kepada dewanya Nebukadnezar. Mereka memilih untuk tidak menyembah patung dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan hari itu waktu mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Kalaupun hari itu Tuhan tidak tolong, kalaupun hari itu Tuhan biarkan mereka terbakar, tidak ada protes sedikit pun yang keluar dari mulut mereka. Dan mereka tetap percaya. Dan Tuhan, Allah yang tidak pernah tinggal diam waktu ada anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah tinggal diam waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk percaya dan membiarkan dirinya dilemparkan ke dalam perapian. Dan Tuhan tolong. Tuhan tidak tinggal diam waktu Tuhan melihat Abraham dengan imannya. Dan Abraham percaya
Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan waktu Abraham mempersembahkan anaknya, tiba-tiba Tuhan berkata, stop, aku melihat imanmu. Tuhan tidak pernah tega untuk membiarkan kita melewati sesuatu kalau Tuhan tidak tahu kita bisa melewatinya. Tuhan tahu kita semua sanggup. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau percaya atau kita memilih untuk lari dari apapun yang Tuhan perhadapkan di depan kita. Saya mau kesaksian satu lagi. Waktu saya pergi ke Jordan kemarin. Hari itu saya dapat PIC buat pegang Israel, saudara. Dan sebenarnya Israel itu masih tutup sampai Maret. Dan gak akan buka. Tapi hari itu ibu cuma bilang, percaya pasti bisa. Dan saya juga tahu hati Tuhan sangat rindu melihat Israel. Dan gak tahu gimana caranya, pokoknya harus bisa untuk masuk ke Israel. Hari itu kami gabung bersama dengan tim Jordan dan Palestina, negara yang sebelahan. Kita doa, kita isi cawan sama-sama. Kita isi cawan doa isi cawan 7 hari, kelihatannya gak terjadi apa-apa. Kita terus doa, isi cawan. Sampai satu hari waktu tanggal 4 Februari yang lalu, saya coba cek ke kedutaan Jordan. Dan waktu saya coba email, saya cek, kedutaannya bilang, Jordan baru buka. Saya bilang ke ibu, Bu, Jordan udah buka. Tiba-tiba saudara, tanpa kami persiapan apapun, ibu bilang besok berangkat. Tanggal 4 saya ngomong Jordan terbuka. Tanggal 5 ibu suruh berangkat. Dan buat saya ini sekali lagi perjalanan iman. Buat saya mencoba untuk tetap percaya dengan apapun yang ada di depan saya. Buat masuk ke Israel tidak pernah mudah saudara. Itu tentara itu jaga dari jarak 2 kilometer sebelum border udah dijaga tentara. Sampai hari itu di satu tempat yang namanya Aqaba. Dari jam 5 pagi kami mencoba untuk masuk ke daerah border, belum berhasil. Saya coba doa, saya tanya Tuhan gimana caranya. Tuhan aku percaya kalau Engkau yang mau kami pasti bisa masuk. Dan hari itu saya coba jalan. Saya bawa semua tim yang ikut dengan saya. Ini sekali lagi perjalanan iman kita. Di depan kita itu markas tentara. Di depan kita sangat banyak kamera. Pilihannya cuma 2. Kita percaya Tuhan yang sanggup luputkan kita. Dan kita bisa lewat sampai masuk ke dalam. Atau pilihan keduanya kita ditangkap atau ditembak mati di tempat. Dan itu sekali lagi perjalanan iman yang buat saya Tuhan itu terlalu ajaib waktu kita percaya kepadanya. Dan kami memilih untuk percaya. Bayangkan saudara, kami lewati beberapa kamera. Dan kami sempat papasan 2 kali dengan mobil penjaga. Lewat di depan kami persis. Dan hari itu tidak ada satupun yang melihat kami. Dan kami terus jalan. Sampai akhirnya kami masuk ke dalam. Sampai persis di depan border Israel. Dan hari itu sekali lagi saya tanya Tuhan, Tuhan ini bagaimana caranya? Persis di depan bordernya itu ada satu pos. Itu dijaga tentara banyak banget. Sejujurnya kami sempat lewatin pos itu buat ke satu tempat. Dan tentara yang gak ada yang sadar saudara. Dan akhirnya Tuhan cuma bilang seperti ini. Kamu berdiri di tempat itu dan buka karpet merahnya. Sambungkan ke Israel. Itu di depan kita udah tanah Israel saudara, persis. Dan Tuhan cuma bilang buka karpet merahnya dan sambungkan ke Israel. Sekali lagi saya cuma mau percaya, saya ikuti apa yang Tuhan bilang. Dan waktu saya percaya dan saya lakukan, persis waktu saya buka karpet merah dan saya deklarasi. Ada Cinika yang sedang memantau lokasi saya di Google Maps. Tiba-tiba Tuhan bisa lakukan apapun. Di
peta itu saya sedang jalan, dan jalan. Anggap ini perbatasan, saya berdiri di sini. Itu di peta saya bisa jalan masuk sampai sangat jauh di Israel. Dan buat saya itu sesuatu yang ajaib. Waktu saya memilih untuk mulai percaya, Tuhanlah yang akan bergerak, yang akan melakukan semuanya. Hari itu waktu di Alkitab, waktu Daud pulang Daud pulang ke Ziklag, tiba-tiba Daud mendapati Ziklag diserang oleh Amalek dan semuanya dirampas. Hari itu Daud diperhadapkan ke satu pilihan, apakah dia akan berhenti atau dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hari itu bukan Daud baik-baik saudara, hari itu dia berhadapan dengan seluruh pengikutnya yang hendak melempari dia dengan batu. Hari itu Daud berhadapan antara hidup dan mati. Tapi hari itu Daud tetap memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan beracara dengan Daud. Mungkin di dalam hidup saudara menghadapi banyak hal yang kelihatannya terlalu sulit dan tidak bisa saudara lewati. Mungkin saudara menghadapi masalah. Mungkin saudara menghadapi banyak hal yang mungkin saya juga tidak tahu. Tapi beranikah sekali lagi saudara untuk percaya kepada Tuhan dan memilih untuk meletakkan semuanya di hadapan Tuhan? Ada satu ayat yang sangat bagus saudara. Di Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Ini cerita tentang Lazarus. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, Lazarus mati dan aku sangat bersuka karena aku tidak ada di tempat itu. Bayangkan saudara, hari itu Lazarus mati, tapi Tuhan bersuka. Kenapa? Karena Tuhan bilang seperti ini. Engkau akan punya tempat, engkau akan punya lahan baru untuk engkau belajar, percaya. Hari itu kalau sampai Lazarus mati dan Tuhan ada di situ, mungkin tidak ada lagi lahan untuk Tuhan membuat orang-orang yang ada di situ untuk belajar, percaya kalau Tuhan bisa melakukan mukjizat. Kalau hari ini mungkin kelihatannya engkau menghadapi sebuah masalah dan Tuhan tidak tolong. Bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Tuhan sedang ingin melihat engkau untuk belajar yang namanya percaya. Tuhan sedang mempersiapkan lahan di depanmu. Tuhan sedang mempersiapkan ladang untuk saudara mulai belajar, percaya, dan meletakkan semuanya di hadapan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau tetap percaya atau memilih untuk marah dengan Tuhan dengan apapun yang terjadi? Pilihannya, apakah saudara mau menghadapi setiap masalah yang ada di depanmu bersama dengan Tuhan? Atau engkau memilih untuk lari dan meninggalkan Tuhan? Pilihan ada di tanganmu saudara. Saya akan ulang lagi ayat yang saya bacakan di awal. Di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham ini dulu orang biasa. Tapi kalau sampai hari ini, bahkan di Ibrani 11 dia disebutkan sebagai patron atau pendahulu-pendahulu kita. Orang-orang kudus. Itu karena dia dengan modal yang namanya percaya. Dan itu Tuhan hitung sebagai sebuah kebenaran di dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat Tuhan punya alasan untuk mengangkat dia, untuk membawanya lebih lagi dari satu level kepada level berikutnya. Dan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Biar hari ini kita memilih untuk percaya dan tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Dan menyerahkan semua di tangan Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang akan gagal di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.